Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Bapak, Ibu guru, teman-teman sekalian yang sudah berkenan hadir di video konferensi kami kali ini. Perkenalkan dulu, saya Desi Nurul Fitria sebagai host, eee, Bapak Marco Polo Sinaga selaku guru matematika SMA PGRI 3 Bogor sebagai moderator, dan presenter kita kali ini Siti Rahmawati dari SMA PGRI 3 Bogor juga. Pada kesempatan kali ini, saudara kita, Kak Siti Rahmawati akan mempresentasikan tentang media sosial dan pengaruhnya, seperti Instagram, Pet, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada moderator Bapak Marco Polo Sinaga. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Ananda Desi Nurul yang telah memberi kesempatan saya untuk memandu, memimpin acara Pikon kali ini yang pematerinya adalah Ananda Siti Rahmawati kelas 12 IPA 1 yang sangat berprestasi di bidang akademik. Sekarang kelas 12 ya, yang orangnya yang sangat disiplin, rajin, pinter, dia akan mempresentasikan topiknya adalah media sosial dan pengaruhnya. Media sosial sekarang itu sudah banyak, ya. Bagaimana pengaruhnya? Untuk bagaimana kelemahan dan kelebihannya setiap media sosial yang kita gunakan, efek dan pengaruhnya untuk kalangan remaja gimana, efek untuk kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, usia dini, untuk bagaimana menggunakan secara arif dan bijaksana. Ya, untuk itu segala sesuatu nanti akan diperjelaskan oleh Siti Rahmawati. Untuk itu Ananda saya persilakan untuk menjelaskan tentang media sosial dan pengaruhnya. Dipersilakan kepada presenter. Terima kasih kepada Pak Marco atas pengantarnya. Baik, sebelumnya saya izin meng-share PowerPoint-nya. Ya, gimana? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah. Oke, baik, saya mulai. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai media sosial dan pengaruhnya. Nah, di zaman milenial ini pasti udah nggak asing lagi, udah familiar banget sama yang namanya media sosial. Apalagi di situasi atau pandemi seperti ini yang di rumah aja, pasti temannya itu media sosial. Nah, jadi sebenarnya media sosial itu apa? Media sosial adalah sebuah media daring dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Akibat dari perkembangan teknologi yang semakin cepat ini juga memudahkan kita mengakses media sosial. Sekarang baik bagi anak-anak, remaja, orang tua, bahkan kakek nenek sekalipun sudah bisa menggunakan yang namanya media sosial. Nah, dari berbagai platform media sosial yang sering kita temui, di sini ada beberapa yang paling aktif di Indonesia pada tahun 2020 ini. Nah, dari jumlah total populasi masyarakat Indonesia itu 272,1 juta jiwa, ada sekitar 160 juta pengguna media sosial aktif. Yang pertama ini diduduki oleh YouTube. YouTube dengan jumlah penggunanya 88% dari pengguna media sosial yang aktif, jadi sekitar 140,8 juta jiwa. Kemudian di posisi kedua ada WhatsApp. Ya pasti udah tahu semuanya WhatsApp untuk komunikasi. Kayaknya setiap saat juga kita buka WhatsApp gitu. Nah, dia ada 84% pengguna atau sekitar 134,4 juta jiwa. Nah, di posisi ketiga itu ada Facebook dengan jumlah penggunanya 82% atau sekitar 131,2 juta jiwa. Kemudian ada 79% pengguna ini untuk
Instagram atau sekitar 126,4 juta jiwa. Nah, ini yang sedang booming-boomingnya, sedang ramai-ramainya orang membuat video semenarik mungkin, sekreatif mungkin melalui media sosial ini, yaitu namanya TikTok. Itu ada 63% penggunanya atau sekitar 100,8 juta jiwa. Kemudian di posisi ke-6 ada Line. Line ini dengan jumlah pengguna 59% atau 94,4 juta jiwa. Nah, yang ke-7 ada Twitter. Ini 52% pengguna atau 83,2 juta jiwa. Dan terakhir ada Pinterest. Pinterest ini aplikasi pinboard virtual di mana kita bisa mengakses foto-foto berdasarkan kelompok-kelompoknya, atau juga tempat untuk mencari informasi, mencari inspirasi gitu. Ini ada 29% penggunanya atau 46,4 juta jiwa. Nah, sekarang ini penggunaan teknologi, kalau kita menggunakannya dengan bijak, dengan cermat, pasti akan menghasilkan dampak yang baik. Nah, di sini ada peran dan manfaat dari media sosial sendiri. Yang pertama ada sebagai tempat untuk mencari informasi, berita, dan pengetahuan. Nah, seperti kita tahu, media sosial ini kan dia sifatnya menggunakan jaringan internet. Artinya berarti dia informasi itu lebih cepat menyebar ketimbang dari mulut ke mulut. Gitu. Dari satu wilayah ke wilayah lain dapat mengetahui berita ini barang beberapa detik saja. Kemudian yang kedua, untuk menambah teman dan komunitas online. Nah, sudah pastinya media sosial ini tempat untuk menambah teman. Terus kalau kita nanti sudah dekat, itu bisa berbagi informasi mengenai kegemaran atau hobi yang kita suka. Nah, yang nantinya bisa dijadikan sebuah komunitas dengan ide atau hobi yang sama. Nah, terus teman yang selalu ada di kala sendiri. Sekarang ini sepertinya media sosial sudah, apalagi gadget itu sudah menggantikan posisi atau peran dari teman nyata atau teman di dunia nyata ini, bahkan keluarga ya. Nah, media sosial inilah yang menjadi teman di kala kita sendiri. Selagi internet masih tersambung, pasti kita tidak merasa kesepian dengan adanya media sosial ini. Kemudian yang keempat ada sebagai tempat untuk mendapatkan hiburan. Nah, perasaan stres, sedih, jenuh, itu kan bisa menimpa siapa saja tergantung kondisi. Nah, salah satu upaya yang dilakukan untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu ya dengan menjelajahi dunia media sosial ini gitu. Jadi selain media sosial, selain untuk mengisi kekosongan waktu, bisa juga untuk tempat kita mencari hiburan sesuai apa yang kita suka. Nah, yang kelima ada sebagai sarana promosi dan bisnis. Nah, cocok banget nih untuk para pebisnis. Media sosial ini bisa dijadikan batu loncatan yang bagus untuk mengembangkan bisnisnya. Apalagi jika dilakukan dengan promosi yang menarik. Orang yang tadinya tidak tahu, terus ketika membuka media sosial, oh ada orang ini tengah membuka bisnis, terus menarik juga produknya, bisa dibeli. Terus yang ke-6 ada untuk tempat mengekspresikan diri. Ekspresi ini bisa berbentuk gambar, video, dan kata-kata. Gambar ya bisa seperti selfie, terus di-upload. Video bisa kita memvideokan kegiatan kita, apa yang sedang kita lakukan saat itu, terus di-upload ke media sosial, ataupun bisa mengirimkan emotikon-emotikon di media sosial. Nah, yang ke-7 sebagai kontak jodoh. Banyak juga nih orang yang mendapatkan jodoh dari perkenalan melalui media sosial. Benar, yang awalnya cuma saling follow, yang awalnya cuma saling berbagi ID lain. Nah, lama-kelamaan saling kenal, terus perkenalan, dia ngajak berteman, bertemu, kemudian bisa saling berbagi perasaan hingga bahkan
ada yang sampai ke jenjang pernikahan. Kemudian yang terakhir, peran dan manfaat dari media sosial ini sebagai tempat untuk mengikuti artis idola. Nah, media sosial sebenarnya bukan hanya bermanfaat bagi si fansnya, tapi bagi si artisnya juga. Menurut saya itu artis tanpa penggemar ya nggak berarti apa-apa gitu. Nah, jadi media sosial ini sangat butuh bagi artis untuk mengumpulkan penggemarnya untuk agar tetap terjaga popularitasnya gitu. Nah, bagi para fans sendiri, media sosial ini digunakan untuk menemukan artis idola mereka yang mereka sukai. Jadi mereka bisa mengikuti setiap aktivitas setiap idolanya mengupdate status terbarunya. Nah, yang ini kalau niat orang kan nggak tahu ya baik atau buruknya, pasti nggak semuanya baik. Nah, apalagi dengan media sosial ini. Media sosial ini itu ada pengaruh yang pengaruh media sosial bagi kehidupan. Yang pertama, menimbulkan efek candu bagi penggunanya. Media sosial akan menimbulkan kecanduan bagi penggunanya, sehingga sulit untuk berpisah dari kehidupan keseharian kita. Betul banget nih, apalagi kan media sosial ini sistemnya ada di elektronik, di gadget, di handphone yang kayaknya setiap hari itu kita nggak bisa gitu jauh-jauh dari handphone. Bahkan dari bangun tidur pun kita biasanya langsung membuka handphone. Jadi ini bisa banget menjadi efek candu bagi si penggunanya. Kemudian media sosial ini dapat melupakan waktu. Nah, benar banget. Menjelajahi media sosial memang mengasihkan sampai kita tak heran gitu, merasa terhipnotis, lupa waktu yang awalnya niatnya cuma beberapa menit aja, cuma lama-lama nggak sadar tiba-tiba udah beberapa jam. Gitu. Kemudian ada mengganggu kesehatan fisik. Nah, dampak buruk dari aktivitas berlebihan di media sosial bisa mengganggu kesehatan fisik, khususnya kesehatan mata. Mata itu kan sensitif banget sama yang benda-benda yang mengakibatkan radiasi gitu. Nah, selain itu, media sosial juga bisa mengakibatkan insomnia. Nah, karena kita sering membukanya, nggak kenal waktu, akhirnya tahu-tahu masih malam-malam gak taunya pagi jadinya besoknya aja nggak tidur. Kemudian yang keempat, ini bisa mengakibatkan memperbesar peluang untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mereka memanfaatkan media sosial ini untuk kepentingan mereka sendiri gitu. Seperti contohnya kasus asusila gitu. Harusnya kan media sosial ini dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan kita dan yang lainnya. Nah, yang terakhir, pengaruhnya ini berdampak pada kepedulian kita terhadap lingkungan dan orang sekitar. Nah, terlalu terobsesi pada aktivitas di media sosial memang membuat kita lupa daratan lah istilahnya. Kita nggak sadar gitu, ada orang di sekitar kita yang sedang membutuhkan bantuan kita malah asik menjelajahi media sosial gitu. Jadi mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada Pak Marco, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada presenter yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, santun, jelas banget. Untuk itu kepada partisipan atau audiens, jika ada yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas, bisa di kolom chat atau langsung berinteraksi dengan pemateri. Saya buka sesi tanya jawab. Oke. Kepada partisipan boleh bertanya.
Ayo. Saya izin ingin bertanya Pak ke Kak Siti. Iya, silakan. Menurut Kak Siti sendiri, cara terbaik untuk mengurangi kecanduan terhadap sosial media itu gimana ya? Gitu aja. Ya, terima kasih. Pertanyaannya langsung saya jawab aja. Untuk mengurangi kecanduan terhadap media sosial, menurut saya yang pertama itu kita kenali dulu tuh apa sih yang membuat kita melihat media sosial terus gitu. Nah, setelah dikenali, kita cari tahu penyebabnya, pastikan kita menemukan strategi untuk menghilangkan efek kecanduan itu untuk kebaikan diri kita sendiri gitu. Nah, yang kedua, setelah kita tahu dari mana media sosial itu yang membuat kita terus-menerus ingin melihatnya, sebaiknya kita menonaktifkan media sosial tersebut. Misalkan pastinya kita tuh menunggu-nunggu notifikasi dari media sosial tersebut. Nah, dengan kita menonaktifkan, setidaknya kita mengurangi sikap untuk menunggu-nunggu gitu. Nah, yang ketiga, mencari aktivitas lain. Nah, setelah kita menonaktifkan, kan kita pikirannya agar tidak selalu ke media sosial tersebut. Jadi kita cari aktivitas lain yang bisa mengubah pikiran kita agar tidak selalu ke media sosial. Nah, mungkin yang paling efektif sih menurut saya ya dengan terakhir itu dengan menguninstall media sosial tersebut. Mau tidak mau kalau ingin tidak terus kecanduan atau selalu melihat media sosial tersebut, ya di uninstall aja. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih kepada sama-sama. partisipan yang sudah nanya. Oke, siapa lagi partisipan yang ingin berinteraksi tanya jawab kepada presenter? Untuk partisipan, nanti pengisian presensi dipersilakan karena linknya sudah di-share. Oke, ada lagi yang mau nanya? Oke, jadi saya moderator ingin menanyakan. Untuk Ananda Siti sebagai presenter di sini, Bapak mau nanya ini. Iya, Pak. Kan sekarang marak nih berita-berita nih yang sangat bisa dikatakan beritanya bisa benar menjadi salah, salah bisa menjadi benar. Bagaimana di media sosial ini langkah-langkah seandainya Siti nih ya masih ragu nih berita ini benar atau salah gitu ya. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan Siti untuk meminimalisir berita yang di media sosial yang Siti terima berita. Langkah apa yang dilakukan? Ini menurut Anda, atau mungkin ada pengalaman Anda. Oke, dipersilakan. Ya, Pak. Baik, ya, silakan. Dari saya sendiri sih, yang pertama saya cari tahu dulu nih, ini situs berita ini keluarnya dari situs media apa, dia emang udah biasa mengeluarkan berita-berita ini atau cuma situs yang ngarang-ngarang aja atau ngada-ngada aja gitu. Terus yang kedua biasanya dilihat dari judul si berita itu, dia itu menyudutkan satu pihak apa enggak. Biasanya kalau yang udah menyudutkan satu pihak bisa jadi berita itu hoax tuh. Terus selain mencari tahu itu, saya cek and dicek lagi tuh dari berbagai sumber, bisa dari teman atau bahkan ke media emang yang biasanya mengeluarkan berita fakta gitu. Terus selain itu dilihat juga biasanya berita itu kan ada nama si pengirimnya. Nah, biasanya kalau nggak ada berarti bisa dibilang itu hoax gitu. Terus selain itu, ya mungkin itu lagi dicek ulang lagi ini benar apa enggak, terus dari foto atau videonya ini editan atau aslikah, atau dia cuma buat ini biar tenar, kayak gitu Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih atas penjelasannya yang sangat luar biasa.
Oke, ada lagi kepada partisipan atau audiens yang mau bertanya? Persilakan. Baik. Oke, saya ingatkan link presensi sudah ada di kolom chat. Tolong diisi nanti ya. Oke, untuk saudari Ananda Desi Nurul, silakan bertanya. Ayo, ayo. Nih kan tadi kan manfaat dari media sosial ini bisa apa? Bisa sebagai sarana promosi dan bisnis. Itu tuh gimana sistemnya biar bisa jadi masukin ke medsos seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya ambil contoh aja dari Instagram ya. Nah kan banyak orang sekarang tuh jual lagi, apalagi pandemi gini pasti dia mencari penghasilan itu dari online gitu. Nah dia nanti sekarang banyak yang buka usaha online. Nah untuk promosiin itu dia bisa melalui media sosial itu dengan dia membuat seperti brosur atau ya seperti brosur itu terus dikirimkan ke media sosial atau bahkan ke teman-temannya yang melalui WhatsApp, Line gitu. Jadi itu bisa banget buat promosi barang dagangan yang mereka jual gitu. Mungkin gimana? Baik, terima kasih. Oke, saya bertanya lagi nih kepada Ananda Siti Ramawati. Media sosial apa yang benar-benar pertama kali yang kamu lakukan, yang kamu pakai gitu ya. Nah, lalu setelah ini media sosialnya semakin banyak, media sosial apa yang kamu sarankan kepada masyarakat atau partisipan jika dilihat dari segi ekonomis? Ada nggak keunggulan atau mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kamu dari media sosial yang kamu jelaskan tadi yang ada kurang lebih 8 yang kamu sarankan itu lebih baik mana? Karena setiap media sosialnya ada kelemahan-kelebihan. Ya, mungkin kamu dari yang dari 8 itu kamu menyarankan ini karena saya merasa saya mendapat keuntungan dari segi ekonomis ini gitu. Oke, bisa diperjelas mungkin aja dengan pengalaman kamu, mungkin yang ada di sini bisa tertarik. Oke, terima kasih Siti Ramawati. Iya Pak. Baik, untuk media sosial yang pertama kali saya gunakan sendiri itu ada WhatsApp, itu waktu itu sekitar, nggak tahu dulu saya lupa, WhatsApp, dan yang menurut saya yang paling cocok untuk untuk anak-anak sih misalnya itu ya digunakannya WhatsApp aja. WhatsApp ini dia nggak mengambil banyak data internet, lagian juga dia cuma untuk chattingan kan, untuk berkomunikasi, tapi bisa juga untuk berbagi pendapat, sharing informasi juga tentang jual beli itu. Jadi mungkin WhatsApp ini yang paling baik sih kalau dilihat dari pemakaian kuota internetnya. Dia nggak mengambil banyak seperti YouTube, itu kan dia sistemnya buat video ya. Nah video itu kan bisa mengambil banyak kuota internet. Nah jadi lebih baik menggunakan WhatsApp aja. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya ya. Oke, untuk partisipan yang lain saya beri kesempatan 1-3 menit untuk bertanya kepada Ibu Meti. Oke, untuk Chandra, saya Kusuma, ada mau bertanya lagi? Oke, tidak ada. Jadi media sosial dengan pengaruhnya ini, oke, saya karena tidak ada yang bertanya kembali, saya lihat di kolom chat juga tidak ada. Oke, tidak ada. Saya bisa menyimpulkan bahwa kita sebagai masyarakat
yang sekarang penggunaannya itu yang banyak ini harus menggunakan arif dan bijaksana. Kita harus benar-benar teliti, ya, jangan sembarangan menggunakan media sosial, apalagi kalau kita menggunakan dengan tidak benar, dengan tidak bijak, bisa dikenakan hukuman atau bisa dipidana. Makanya hati-hatilah menggunakan media sosial. Pergunakanlah semaksimal mungkin sebutunya saja. Jangan percaya dengan hoak, jangan mempercaya dengan berita-berita yang tingkat keabsahannya kurang diterima, dianalisa. Berarti pilah-pilihlah berita-berita atau gunakanlah semaksimal mungkin media sosial yang kita benar-benar kita butuhkan. Untuk itu saya sebagai moderator, mohon maaf jika memimpin atau mengontrol. Untuk itu mohon maaf jika ada kata yang salah. Untuk itu saya persilakan kepada Desi Nurul untuk menutup acara ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Marco Polo Sinaga. Ya, berakhirnya sesi tanya jawab pada video konferensi kali ini mengakhiri juga kegiatan kita pada siang ini. Saya juga ingin mengingatkan lagi bahwa presensi sudah ada di kolom chat, silakan untuk mengisinya. Sekian dari saya. Terima kasih juga kepada audiensi telah berkenan hadir pada kegiatan kami kali ini. Saya langsung tutup acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.